Ini scroll ke bawahnya nanti Mam, bukunya Mam. Itu kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayol ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesehatan sehingga kita masih dapat menghadiri ya pembelajaran online untuk mapel nahwu yang Ustaz sampaikan. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya yang terbesar. Ini nikmat berupa iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya, dan nikmat mengikuti sunnah nabi tersebut berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita agama kita, yakni agama Islam, dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah. Taib, kemarin ya Ustaz ada memberi tugas kepada antum, namun hanya beberapa yang mengerjakan ya. Taib, ya nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya Ustaz sedikit kecewa, hanya beberapa orang aja yang mengerjain ya. Taib, kita bacakan aja dengan pelajaran yang lalu ya tugasnya. Nah kemarin ya ada 3 soal yang disuruh kerjakan. Yang nomor 1, a'rib ma fauqal khatti ya. A'rib ma fauqal khatti, yang nomor 1 itu. Nah kata yang digarisbawahi itu ada pada teks ya. Nah di situ ada ayyatakallama, kemudian walau annal amro ya. Nah jadi hanya ada 2 kata yang digarisbawahi, tapi ada wafdu, kemudian ada yatakallam, dan ada al-amro ya. Nah kita lihat di sini ada kata wafdu. Wafdu itu fataqaddama wafdu, dia posisinya menjadi fa'il karena di depannya ada fi'il taqaddama ya. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah az-zahirah. Udah. Kemudian yang nomor 2 yang kata digarisbawahi adalah kata yatakallama. Nah, ini fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir yang nomor 3 walau annal amra ya. Al-amra apa berarti? Isim anna mansubun bil fathah az-zahirah 'alal akhir. Nah, jadi cuma 3 kata ini aja ya. Baik. Yang nomor 2, istakhrij mimma sabaq dhamiraini munfasilaini ahaduhuma yadullu 'alal mukhatab wal akhar yadullu 'ala ghaib. Arti dhamir munfasil yang 2 dhamir munfasil, yang salah satunya menunjukkan pada mukhatab. Berarti dhamirnya itu dhamir munfasil ya, bukan dhamir muttasil. Kita lihat di sini, ada enggak di sini? Jawabannya adalah anta. Ya, jawabannya adalah anta karena anta tidak bersambung dengan ijlis dan dia menunjukkan pada mukhatab. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, wal akhar yadullu ala ghaib ya, alal ghaib. Nah, yang pertama anta, yang selanjutnya wal yakum man huwa. Nah, huwa itu untuk jawaban yang nomor 2 bagian 1.
Domir anta dan domir huwa. Domir anta pada kata ijlis anta, kemudian yang menunjukkan pada ghaib adalah wal yakum man huwa. Baik. Selanjutnya domir yaqa mudhafan ilaih. Domir yang menjadi mudhaf ilaih. Kita tengok di sini. Kita baca. Dakhala ala Umar bin al-Aziz fi mabda'i wilayatihi. Nah ini domir hi. Fi mabda'i walayatihi. Ini satu contohnya. Nah, ya. Kemudian ada kata min umurihi. Nah, ini juga domir yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian bilisani qaumihi. Nah, ini juga jadi mudhaf ilaih. Kemudian ada domir ya bi asgharaihi. Hi-nya di sini. Ya. Qalbihi wa lisanihi. Kemudian ada pada kata lakana fil ummati man huwa ahaqqu minka bimajlisika. Pada ka-nya. Ya, bimajlisika. Pada huruf kafnya itu domir yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian pada kata jawabihi fasahatihi lisanihi. Itu banyak jadi ya. Domir yaqa'u mudhafan ilaih, banyak. Kemudian yang ketiga ya. Apa di sini? Yatakallamu bilisani qaumihi. Ini kemarin kita lewatkan aja yang itu ya. Oh enggak, afwan. Yang nomor 3 ini dia minta qaddir ad-dhamir ya, wadhkur mahallahu quddira ad-dhamir, afwan, quddira ad-dhamir wadhkur mahallahu al-i'rabi ya. Nah, di sini dhamirnya dihapus ya atau samar ya, dhamirnya adalah dhamir huwa, wadhkur mahallahu al-i'rabi. Nah, dhamir yang dihapus itu adalah dhamir huwa, maka posisinya dari sisi i'rab adalah yatakallam ya, dhamirun mustatirun ya, yatakallam fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhir wa fa'iluhu. Nah, fa'il dia posisinya jadi fa'il ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Itu cara i'rabnya. Baik, selanjutnya yang terakhir yang nomor 3, anta muhiqqun fima taqulu li'annaka shadiqun. Ij'alil ibarah as-sabiqah li ghairil wahid wa ghayyir ma yalzam. Rubahlah ibarah di atas atau kalimat di atas menjadi selain mufrad dan rubahlah apa yang lainnya yang harus dirubah. Nah, misalnya kita rubah dia jadi dhamir antum. Antum, siapa yang bising ini? Ya, perhatikan ya. Antum muhiqquna fima taquluna li'annakum shadiquna. Nah, jadi kalau antum rubah kata anta di sini dia mufrad. Ya, rubah menjadi selain mufrad, bisa antum, bisa antuma. Jadi jawabannya adalah antum muhiqquna fima taquluna li'annakum shadiquna. Nah, itu kalau antum. Kalau antuma muhiqqani fima taqulani li'annakuma shadiqani. Nah, taib. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya, yakni asmaul isyarah. Perhatikan, asmaul isyarah. Ya, nah, minal ma'arifi asmaul isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk, ya. Nah, di antara isim-isim ma'rifah adalah isim isyarah. Ya. Apa ini isim isyarah yang kata tunjuk? Yakni lihat di sini ada hadza, dzaka, dzalika. Ya, ini lil mufrad al mudzakkar.
Ya, hadza, dzaka, dzalika. Hadza itu artinya ini, ya. Dzaka artinya sama dengan dzalika. Ya, artinya itu. Ini digunakan untuk mufrad tunggal, ya, mudzakkar. Kemudian ada hadhihi dan tilka. Ya, ini untuk mufrad muannas. Ya. Kemudian hadhihi dan tilka itu untuk perempuan dan tunggal, perempuan tunggal. Hadhihi artinya ini, tilka artinya itu. Kemudian ada kata hadzani, ya, lil musanna al mudzakkar. Hadzani itu dipakai untuk mudzakkar laki-laki dan dua orang. Ya, hadzani. Kemudian ada hatani lil musanna al muannas. Ya, hatani dan hadzani artinya ini, cuma bendanya harus dua. Hadzani itu untuk laki-laki, hatani itu untuk dua perempuan. Kemudian ada ulai dan haulai. Ini artinya ini, ya, ini. Untuk jamak mudzakkar dan muannas. Ya. Mudzakkar dan muannas. Kemudian ada ulaika. Ya, ulaika, ya. Ini juga artinya ini, ya. Oke. Afwan. Ulaika artinya itu, ya, itu. Baik. Ini untuk jamak mudzakkar dan muannas, bisa dipakai. Ya, jadi kalau misalnya antum bilang ulaika al-auladu atau ulaikal banatu atau haulail auladu, haulail banatu atau ulail auladu atau ulail banatu, boleh. Kemudian yang selanjutnya ada huna dan hahuna, artinya di sini. Ya, di sini atau kemari juga boleh. Kemudian ada hunaka dan hunalika. Nah, ini sama dengan kata sama dan sammah, artinya itu. Ya. Nah, ini untuk makan, huna dan hahuna untuk yang bendanya dekat. Kemudian hunaka, hunalika, samma dan sammata artinya di sana untuk yang jauh. Ya, baik. Nah, kita juga kemarin udah bicara tentang alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina. Ini juga udah dibahas kemarin, ya. Jadi nggak usah Ustaz ulangi lagi. Nah, baik. Jadi insyaallah antum udah bisa yang ini. Nah, sekarang kita coba masuk dalam pembahasan al-mu'arrafu bi'al. Ya. Nah, ini kalau belum dibarisi, silakan barisi, ya. Al-mu'arrafu bi'al. Hina tadkhulu alal ismi atau alal ismi an-nakirati fa innaha tu'ayyinuhu wa tuhaddiduhu wa taj'aluhu ma'rifatan wa hina idzin naqulu innahu mu'arrafun bi'al. Tulis artinya, tatkala alif lam masuk kepada isim nakirah, tatkala alif lam masuk ke dalam isim nakirah, maka alif lam tersebut, ya, menentukan, tu'ayyinuhu menentukan, wa tuhaddiduhu dan membatasi isim tersebut. Ya, maka alif lam tersebut menentukan dan membatasi isim tersebut. Wa taj'aluhu ma'rifah dan menjadikan isim tersebut sebagai isim ma'rifah. Dan menjadikan isim tersebut sebagai isim ma'rifah. Wahina idzin, nah, dan pada saat itu naqul, kita katakan innahu mu'arrafun bil al, ya. Saat itu kita katakan isim tersebut dimakrifahkan karena alif lam.
isim tersebut dima'rifahkan dengan alif lam. Nah, di bawahnya Iqra'il ibaratal atiyata wa ta'arraf min khilaliha 'alal kalimatil mu'arrafah bi'al. Ya. Lihat situ. Bacalah ibarah di bawah atau paragraf di bawah atau kaidah di bawah. Ta'arraf min khilaliha 'alal kalimatil mu'arrafah bi'al. Ya. Dan kenalilah kata-kata yang dimakrifahkan dengan al di antara ibarah di bawah tadi. Nah, kita baca ya. Al-amanatu sifatun minas sifatil hamidatil lati yajibu ayyatahalla biha kullu insanin li'annaha fadilatun minal fadailil lati hassa 'alaiha ad-dinu. Al-amanatu sifatun minas sifatil hamidatil lati yajibu ayyatahalla biha kullu insanin li'annaha fadilatun minal fadailil lati hassa 'alaiha ad-dinu. Nah, banyak ya di situ isim-isim yang pakai alif lam. Pertama al-amanah, kemudian as-sifat, al-hamidah. Ya, kemudian mana lagi? Al-fadail. Dan yang terakhir kata ad-dinu. Ya, ad-dinu. Baik. Nah, di bawahnya al-kalimah al-mu'arrafa bi al-hiya al-amanah, as-sifah, al-hamidah, al-fadail dan kata ad-din. Nah, sekarang tadrib. Qala Allah Ta'ala, perhatikan sini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah ya law yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Al-Hujurat ayat 6 sampai 7. Nah, dari ayat ini apa yang dimintanya? Ustaz enggak mau nyuruh-nyuruh lagi karena nanti enggak ada juga yang ngumpul kecuali 1-2 orang, ya. Maka udah Ustaz bacakan aja, antum terserah mau belajar atau enggak itu terserah antum. Ya. Ustaz udah menjelaskan, antum paham atau enggak juga enggak ada yang nanya, maka ya udah. Penting kewajiban Ustaz udah Ustaz sampaikan, antum terserah mau belajar atau enggak. Itu kembali pada diri antum. Yang pintar antum, yang bodoh juga antum. Ya, Taib. Ya mau belajar perhatikan dengan baik ya. Sini, lihat nomor 1. Ayyinil asma al mu'arrafah bi'al fil ayataini sabiqatain. Perhatikan. Tentukanlah isim-isim yang mu'arraf dengan alif lam pada 2 ayat di atas. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri. Tengok. Pertama ada kata al-amru, ini yang pertama. Ya. Kemudian la minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Ya, ada kata al-iman. Ya, kemudian ada wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra, al-kufra. Kemudian wal fusuqa wal isyan. Ya, kemudian yang perintah yang nomor 2, ayyin ismaini nakiratain. Ayyin ismaini nakirataini. Iya, tengok di sini. Nakirah berarti enggak ada alif lamnya. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Nih, fasik. Ya. Kemudian ya, binaba'in. Naba ini enggak ada alif lamnya, maka dia juga nakirah. Udah 2. Sebenarnya ada banyak ya. Kemudian antusibu qauman, qauman nih. Bijahalatin. Ya, jahalah. Nih. Ya. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nadimin ini juga nakirah.
ya nakirah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya, law yuti'ukum fi katsirin, tengok sini. Ya, minal amri la'anitum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Oke, selesai yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3. A'rib ma fawqal khat fil ayatainil karimatain, ya. I'rabkanlah kata yang digarisbawahi pada 2 ayat di atas. Antusibu qauman. Tengok sini, tusibu di depannya ada huruf an yang dia merupakan huruf nasab. Berarti tusibu ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bihazfin nun li'annahu min af'alil khamsah. Kemudian ada kata qauman. Qauman menjadi maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, di sini ada kata tusbihu yang dia merupakan akhawatu kana. Kana itu masuk pada mubtada dan khobar. Dia merubah mubtadanya menjadi isim kana dan menjadikan khobarnya menjadi khobar kana. Karena di sini fiilnya adalah asbaha, maka dikatakan nadimin adalah khobar dari asbaha mansubun bil ya li'annahu fi'lul li'annahu min asma li'annahu min jam'i al-mudzakkari as-salim, ya. Karena ada tusbihu, ya, asbaha yusbihu, ini adalah saudara dari kana. Baik. Ya, sekarang lihat bahasan selanjutnya. Al-mudhafu ila ma'rifah, ya. Isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Ya. Baik, perhatikan. Al-mudhafu ila ma'rifah, ya. Isim yang diidhofahkan kepada ma'rifah huwa ismun nakirah, adalah isim nakirah. Oke, Ustaz baca dulu. Al-mudhafu ila ma'rifah huwa ismu nakiratin, huwa ismun nakiratun, ya, iktasaba, huwa ismun nakiratu iktasaba at-ta'rifa min idhafatihi ila ihdal ma'arif. Perhatikan. Apa maksud dari al-mudhaf ila ma'rifah? Perhatikan. Yakni adalah isim nakirah yang menjadi isim ma'rifah. Isim nakirah yang menjadi isim ma'rifah karena diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifah. Karena diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifah. Mislu, contohnya, perhatikan. Kitabu aliyin jadidun, ya. Kitabu aliyin jadidun, berisi bukunya kalau nggak tahu. Kitabu aliyin jadidun. Lihat. Kitabu nggak ada alif lamnya. Berarti kata kitabu itu nakirah. Karena baru kita katakan kitabu itu dia ma'rifah kalau dia ada alif lam di depan kata kitab. Berubah menjadi al-kitab. Tapi antum tengok, setelah kata kitab adalah kata aliyun. Ali, ya, adalah alam. Kalau disebutkan alam, itu maksudnya bendanya sudah tertentu. Ya, bendanya sudah tertentu. Contoh di situ adalah kata Ali.
Kalau dimaksud Ali, nggak mungkin dimaksud dengan kata Ali itu adalah orang selain yang namanya Ali. Maka Ali adalah ma'rifah. Ya. Nah, perhatikan. Kata kitab menjadi mudhaf bagi kata Ali dan Ali menjadi mudhafun ilaih. Maka dari segi i'rab antum perhatikan, kata kitab walaupun tidak ada alif lamnya tetapi diidhofahkan atau disandarkan kepada kata Ali, maka kitab di situ bukan lagi nakirah tapi sudah menjadi ma'rifah. Berarti kata kitab di situ dari segi i'rabnya bukan lagi nakirah, melainkan dia sudah menjadi ma'rifah. Ingat itu kata kuncinya. Berarti seluruh isim nakirah ketika diidhofahkan atau ketika disandarkan atau digandengkan dengan isim ma'rifah, maka isim nakirah tersebut menjadi ma'rifah. Ulangi sekali lagi kaidahnya. Dengarkan yang mau dengar, yang enggak ya udah abaikan aja. Perhatikan. Seluruh isim nakirah jika diidhofahkan atau jika digandengkan dengan isim ma'rifah, maka isim nakirah tersebut berubah menjadi isim ma'rifah. Udah 2 kali Ustaz ulangi. Ya, taib. Berarti kata kitab di situ bukan lagi nakirah melainkan dia sudah jadi ma'rifah. Nah, antum tengok di sampingnya nakirah mudhafah ila alam. Nakirah yang diidhofahkan kepada isim alam. Isim alam adalah isim ma'rifah. Nah, ya. Baik. Itu yang nomor 1. Perhatikan yang nomor 2. Kitabu at-tilmizi jadidun. Perhatikan. Kata kitab sama kayak di atas, enggak ada alif lamnya, berarti nakirah. Sekarang antum lihat kata setelahnya. Kata at-tilmidz. Kata at-tilmidz itu adalah isim ma'rifah. Dari mana kita tahu? Barusan kita belajar bahwasanya isim yang bertemu dengan alif lam, maka isim tersebut berubah menjadi isim ma'rifah. Nah, dikarenakan kata kitab digandengkan atau diidhofahkan kepada kata at-tilmidz yang merupakan isim ma'rifah, maka kata kitab di situ juga bukan lagi nakirah, melainkan dia adalah isim ma'rifah. Oleh karena itu di sampingnya dikatakan nakirah mudhafah ila mu'arrafin bi'al. Isim nakirah yakni kata kitabnya mudhafah yang diidhofahkan atau digandengkan atau disambungkan dengan isim yang dimakrifahkan dengan alif lam. Sekarang lihat yang nomor 3, yang terakhir ya, waktunya udah habis. Perhatikan. Kitabu hadzat talibi jadidun. Tengok. Kitabu hadza at-talibi jadidun. Perhatikan. Kitab sama kayak di atas nomor 1 dan 2. Hadza termasuk isim ma'rifah. Kalau antum lihat di tabel yang sebelumnya di pelajaran yang lalu, di antara salah satu isim ma'rifah adalah isim isyarah. Dikarenakan kata kitab diidhofahkan atau digabungkan atau digandengkan dengan kata hadza yang merupakan ma'rifah, maka kata kitab pun berubah menjadi ma'rifah. Maka keterangannya di samping adalah nakirah mudhafah ila ismi isyarah. Nakirah yang diidhafahkan kepada isim isyarah. Taib ya. Waktunya udah habis.
Semoga yang Ustaz jelaskan bisa antum pahami dengan baik. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.